kita jelaskan ini ya ikhwah, karena sebagian orang meremehkan sunnah. Dia mengatakan, oh ini sunnah nggak penting, yang penting wudhu saya sah. Sholat ketika kita jelaskan kalau ini hukumnya sunnah, oh sunnah nggak penting, yang penting sholat saya sah. Ya benar, sholatnya sah, cuman kita berharap sholat yang sempurna. Inti dari kita belajar tentang tata cara ibadah agar kita dapat menyempurnakan peribadatan di kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya semuanya kita tinggal karena hukumnya sunnah, maka apa bedanya ibadah kita dengan ibadah orang-orang yang tidak menuntut ilmu syar'i? Sedangkan Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sama apa tidak? Tidak sama. Karena orang yang berilmu dia memiliki keistimewaan ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dahulu tidak ada pembagian wudu, syarat, wajib, sunnah. Ada nggak pembagian ini di zaman Abu Bakar? Nggak ada. Ada nggak pembagian ini di zaman Umar? Di zaman Utsman? Nggak ada. Karena semua orang ketika itu ibadah bukan tanya kenapa, mengapa, hukumnya apa. Tapi dia mengetahui satu perkara, sami'na wa ata'na. Ya. Dan kemarin kita bahas ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik ketakwaan. Subhanallah. Ketika ayat ini turun, maka para sahabat langsung memaksimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai kakinya bengkak dan jidatnya berwarna hitam, karena Allah memerintahkan haqqa tuqatihi, sebaik-baik ketakwaan. Dan mereka nggak tahu bagaimana sebaik-baik ketakwaan, maka mereka berusaha bersungguh-sungguh di dalam beribadah sampai Allah turunkan ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, meringankan beban para sahabat ketika bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Maka mereka nggak ada. Hukumnya apa nih? Makruh. Oh ya makruh. Belum nyampe haram Ustaz, baru makruh. Nggak apa-apa insya Allah. Antum melakukan ini sunnah, ya itu kan sunnah Ustaz. Yang penting anak nggak batal wudunya, nggak batal ininya dan seterusnya. Ya, nah bukan seperti itu menyikapi ilmu. Ya kalau seandainya ilmu itu hanya teori, apa bedanya ilmu agama dengan fisika yang pernah dipelajari di bangku sekolah dan yang lainnya. Tapi ilmu ini dipraktekkan untuk menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Iya, fadhal. Yang pertama bersiwak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali hendak berwudu. Para ulama menjelaskan kapan seseorang bersiwak ketika berwudu. Dan yang paling tepat, tempat bersiwak ketika berwudu yaitu ketika berkumur-kumur. Jadi ketika seseorang berkumur-kumur dia sambil bersiwak, ya. Tapi mungkin kalau sikat gigi biasanya kan sebelum wudu, ya. Karena mungkin sulit. Cuman yang paling tepat kalau seseorang bersiwak, maka dia membersihkannya ketika berkumur-kumur dengan mengeluarkan air juga dari mulutnya. Dan ini sunnah. Dan kita pernah bahas dalam bab fikih ini tentang sunnah siwak. Ya, siwak ini diantara keutamaannya as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirab. Siwak ini membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan antum kalau sikat gigi, bau mulut itu kadang tidak hilang. Tapi subhanallah, kayu siwak kalau antum bersihkan mulut terus antum cium nggak ada baunya sama sekali. Ya, kayu siwak ini. Ya, tapi bukan kayu bambu dipotong jadi siwak ya. Ya, kayu siwak memang yang dia khusus dipakai arikah untuk membersihkan mulut. Dan dia mardatun lirab, mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Anda pernah dengar salah seorang ulama ketika dia di rumah sakit parah, dia cari siwaknya. Dia bilang ke anaknya, mana siwakku? Dicari sama anaknya sampai ketemu. Kemudian dia bersiwak. Dia bilang ke anaknya, cukuplah perhatian kita kepada siwak, karena sabda Nabi SAW, mardatun lirab,
dia bisa mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Lihat, subhanallah, antum bersiwak dapat ridha Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Nah, mencuci kedua tangan 3 kali sebelum berwudu ini hukumnya sunnah dan ditekankan ketika bangun di malam hari. Ketika seseorang bangun di malam hari, sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam ember atau air, maka sebagian mewajibkan, ya, sebagian lagi tidak mewajibkan untuk mencuci kedua tangannya. Karena kata Nabi SAW, li'annahu la yadri aina batat yadu. Karena dia tidak tahu di mana tangannya berada ketika dia tidur. Mungkin bisa aja tangannya memegang hal-hal yang najis, kemudian terkena air tadi. Maka ditekankan di malam hari apabila bangun, sebelum seseorang memegang air, untuk mencuci kedua tangannya 3 kali. Ya, dan ini dikhususkan di malam hari, karena biasanya tidur di malam hari lebih terlelap dibandingkan tidur di siang hari. Nah, ini juga sunnahnya, bukan meninggalkan kumur-kumur, tapi memulai kumur-kumur dan membersihkan hidung sebelum membersihkan muka. Ya, kalau seandainya dia membersihkan muka kemudian baru kumur-kumur dan hidung, sah. Tapi sunnahnya dia berkumur-kumur dan membersihkan hidung dan mengeluarkan air dari hidung, ya, sebelum dia mencuci mukanya. Nah, kecuali orang yang puasa, kita jelaskan, orang yang puasa dia tidak boleh bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung, karena sabda Nabi SAW, "Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah." Bersungguh-sungguhlah di dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali engkau dalam keadaan puasa. Dan kalau puasa nggak boleh bersungguh-sungguh. Nah, masukkan air ke hidung kecuali. Nah, membersihkan sela-sela jenggot ini bagi orang yang memiliki jenggot yang lebat. Kalau orang tidak memiliki jenggot yang lebat, maka kewajiban dia untuk membasahi dan mencuci semua mukanya. Ya, semua mukanya harus terkena air. Tapi kalau semisalnya memang dia memiliki jenggot yang lebat, maka kewajiban dia mencuci mukanya, kemudian sunnahnya dia mencuci atau ya mencuci sela-sela, membersihkan sela-sela jenggotnya, membersihkan sela-sela jenggotnya agar air jenggot itu bisa masuk ke kulitnya, ya. Karena sulit kalau misalnya memang dia kayak mandi dia basahi, nggak bisa. Maka dia disunahkan untuk membersihkan sela-sela jenggotnya. Begitu juga jari jemari baik tangan maupun kaki. Maka dia disunahkan seseorang ketika mencuci tangan dia bersihkan jari jemarinya. Ya, dan kata para ulama, di antara bentuk sunnah seseorang membersihkan jari jemari kaki dengan jari kelingkingnya. Jadi dia pakai jari kelingking, kemudian dia bersihkan jari jemari kaki. Dimulai dari kelingking kaki sebelah kanan, terus sampai ke jempol, kemudian dia pindah dari jempol yang sebelah kiri terus sampai ke kelingking kaki sebelah kiri. Dan itu hukumnya sunnah. Pakai tangan kanan ya, nyata. Nah, betul. Nah, tayamun dan ini termasuk sunnah karena disebutkan dalam hadis, ya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tatahhurihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memulai dengan yang kanan di dalam menyisir, memakai sendal, taharah dan yang lainnya. Dan semua perbuatan yang baik dianjurkan dimulai dengan sebelah kanan, sedangkan yang buruk memakai dengan yang kiri. Makanya seseorang apabila azakumullah dia cebok dari buang air besar, buang air kecil, dia memakai tangannya yang kiri. Ya, karena tangan yang kanan ini dipakai untuk yang baik-baik. Kecuali tangannya sebelah kanan nggak ada. Tangannya sebelah kiri nggak ada, boleh dia pakai dengan tangan yang sebelah kanan. Ya, termasuk dari sunnah mencuci lebih dari 3 kali. Maka wajibnya itu 1 kali. Wajibnya adalah 1 kali. 2 kali boleh apa enggak? Boleh. 3 kali? Boleh. 4 kali? 4 kali tidak boleh.
Jadi mentok di 3 kali. Nah kalau dia cuci muka 3 kali, kemudian cuci tangan sampai ke siku 2 kali, boleh apa enggak? Dia cuci muka 1 kali, cuci kaki 2 kali misalnya, boleh apa enggak? Boleh, jama'an bainal ahadits. Dari dikumpulkan semua praktek wudu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW boleh kadang melakukannya seperti ini, kadang melakukannya seperti itu. Artinya enggak semesti semuanya berjumlah 3 kali. Ada yang boleh 1 kali, ada yang boleh 2 kali, ya, ada yang boleh 3 kali, tapi tidak boleh lebih dari 3 kali. 4 kali tidak boleh, karena itu termasuk israf, berlebihan di dalam berwudu. Dan ini celaan bagi orang-orang yang was-was di dalam berwudu. Kadang dia bisa mencuci mukanya 10 kali, kadang mencuci tangannya 5 kali, kadang mencuci kakinya sekian kali, karena dibangun di atas was-was. Sedangkan kaidahnya mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan-raguan. Kalau seseorang sudah yakin, maka tidak boleh dihilangkan dengan keraguan-raguan. Nah, masih ada waktu, kita akan bahas sedikit bagaimana sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita jelaskan hadisnya sambil kita membahas nawaqid, pembatal-pembatal wudhu. Ya, sebelum kita masuk ke bab yang lain. Jadi setelah kita mengetahui syarat-syarat wudhu, kewajiban-kewajiban wudhu, dan sunnah-sunnah wudhu, maka kurang lebih sifat wudhu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama dia niatkan berwudhu sebelum melaksanakan wudhu. Dan niat ini kita jelaskan ada 2. Ada niat memang yang berkaitan dengan keikhlasan, itu dinamakan dengan niatul ma'mul. Ada niat al-amil, niat memang seseorang ingin berwudhu. Karena niat ini syarat. Kalau seandainya seseorang mencuci semua anggota badannya sebagaimana wudhu, tapi tidak niat berwudhu, sah apa tidak? Dia percis, ya, cuci tangan, cuci muka, percis kayak wudhu, tapi nggak niat wudhu dia. Sah apa enggak? Enggak, karena dia tidak niat berwudhu. Sebagaimana mandi janabah, seseorang mandi junub, dia mandi, subhanallah nggak niat mandi janabah, mandi junub, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia baru ngeh, oh ya Allah, anak belum mandi junub. Nah, sholatnya sah apa enggak? Padahal dia mandi. Sedangkan mandi junub, apa syarat sahnya? Niat. Yang kedua, ta'mimul ma'. Dia harus membasuh semua badannya. Semua anggota tubuhnya harus terkena air. Yang kedua, dia mendatangkan syaratnya. Tapi yang pertama, dia tidak mendatangkan, maka tidak sah. Begitu juga berwudu. Ya, maka dia harus niat berwudu ketika hendak berwudu, dan tidak ada talaffuz bin niyah, tidak ada melafazkan niat, nawaitul wudu'a dan seterusnya, lupa anak, ya, nawaitul wudu dan yang lainnya, karena talaffuz melafazkan niat itu termasuk perbuatan bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Begitu juga talaffuz niat, melafazkan niat ketika hendak sholat, ya, semuanya tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan lebih sempurna lagi kalau dia meniatkan setelah dia niat wudu, dia menghadirkan niat ikhlas berwudu hanya untuk Allah Azza wa Jal. Dia hadirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya. Kemudian dia ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kemudian dia berwudu dengan sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia mengucapkan bismillah. Dan kata Imam Ahmad, apabila seseorang di kamar mandi, maka cukup mengucapkan bismillah di dalam hati. Walaupun sekarang ini kamar mandi nggak semuanya terlarang untuk mengucapkan bismillah. Yang terlarang untuk mengucapkan bismillah itu mirhat, yang ada WC-nya. Kadang sebagian kamar mandi terpisah buat mandi mungkin ya, ngerendam, ada buat buang air besar. Bahkan sebagian kamar mandi mewah kayak kamar, ya, ada tempat ngopinya, ya, ada tempat macam-macamnya. Ya, cuman yang penekanannya dilarang ketika ada klosetnya, azakumullah, maka dia membacanya di dalam hati. Tapi kalau kamar mandi yang mewah, nggak ada kloset, nggak ada apa, dia mengucapkan bismillah di wastafelnya nggak apa-apa, karena terpisah dengan kloset tadi. Kemudian yang ketiga, tsumma yaghsilu kaffaihi thalatha marrat. Dia mencuci tangannya 3 kali, ya.
Dan disunahkan tadi untuk mencuci jemari tangannya. Kemudian yang keempat, dia berkumur-kumur 3 kali dan memasukkan air ke hidung 3 kali dan mengeluarkannya dengan tangan kirinya. Jadi sebenarnya sunnahnya dia mengambil air dan dia melakukannya sekaligus antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, nanti dia mengambil, dia masukkan, nanti dia mengeluarkannya dengan tangan kirinya. Dan boleh dia bersihkan dalam hidungnya, ya. Nah, dia lakukan berapa banyak? 3 kali dia ambil air, dia kumur-kumur, dia masukkan airnya ke hidung, kemudian dia keluarkan dengan tangan kirinya. Jadi dia lakukan itu 3 kali dan dia bersungguh-sungguh dalam bab ini kecuali dalam keadaan shaum. Dan di sini tadi kita sebutkan sunnahnya seseorang bersiwak. Ya, kalau dia ada siwak, sunnahnya bersiwak. Kemudian yang selanjutnya dia mencuci wajahnya 3 kali. Dan kita kemarin bahas kalau wajah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, awal tumbuhnya rambut, ya, di kepala sini, ya, sampai dagunya, ya, sampai dagunya tempat keluar jenggot. Dan ini panjang. Sedangkan lebarnya dari semenjak kuping menuju ke kuping lagi. Dan ini semuanya harus basah. Dia cuci, ya. Maka cuci itu berbeda dengan membasuh. Ya, ghasal dengan masah itu berbeda. Ya, kalau rambut itu famsahu, disuruh untuk dibasuh. Basuh itu cukup mengambil air sedikit kemudian dibasahi. Sedangkan mencuci harus semuanya terkena air dan di tangan kita itu ada air. Tangan kita ada air yang memang kita pakai untuk membasahi wajah kita.